perempuan tidak disunnatkan berjamaah di masjid. Karena sholatnya seorang perempuan di teras rumahnya dengan di masjid itu lebih gede pahala sholat di teras rumahnya. Sholat seorang perempuan di dalam ruang tamunya ketimbang dengan di teras rumahnya lebih gede sholatnya di ruang tamunya. Kalau sholat perempuan di dalam kamarnya lebih gede pahala ketimbang sholat di ruang tamunya. Lalu bagi perempuan yang pergi sholat berjamaah ke masjid apa tidak sah? Sah. Sudah? Sholat berjamaah bagi perempuan. Tata caranya atau bagaimana? Hukumnya. Ya. Hukum sholat berjamaah itu dibahas di dalam kitab fikih para ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, disebut dengan fardu kifayah fi baladiha. Kalau dalam satu balad, dalam satu daerah tidak ada sama sekali yang mendirikan sholat berjamaah, maka berdosa kita semuanya. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Namun fikuli pada tiap-tiap itu disebut dengan sunnat muakkadah. Bagi siapa? Bagi ar-rijal, bagi laki-laki. Lalu bagi perempuan bagaimana? Bagi perempuan tidak disunnatkan berjamaah di masjid. Karena sholatnya seorang perempuan di teras rumahnya dengan di masjid itu lebih gede pahala sholat di teras rumahnya. Sholat seorang perempuan di dalam ruang tamunya ketimbang dengan di teras rumahnya lebih gede sholatnya di ruang tamunya. Kalau sholat perempuan di dalam kamarnya lebih gede pahala ketimbang sholat di ruang tamunya. Lalu bagi perempuan yang pergi sholat berjamaah ke masjid apa tidak sah? Sah. Tapi dengan syarat dia sejahtera dalam perjalanannya. Makna sejahtera dalam perjalanannya, dia tidak ada yang dikhawatirkan dalam perjalanan pergi ke masjidnya. Karena pergi dengan muhramnya, pergi dengan suaminya, pergi dengan anaknya, pergi dengan keluarganya, maka itu tidak ada masalah. Sah dia ikut berjamaah di masjid, tapi dia tidak ada tuntutan seperti tuntutan yang dituntutkan kepada laki-laki. Nah, lalu kalau seandainya dia sholat berjamaah dengan suaminya di rumah, apakah sah? Sah. Cuma cara berdirinya seorang perempuan, kalau seandainya dia sholat dengan suaminya seperti ini, dia berdiri dengan suaminya, jangan berdiri dekat dengan suami. Maka ini suami yang berdiri, maka berdirilah seorang perempuan yang satu orang di sebelah kiri suami, tapi 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. 3 langkah ke belakang dia berdiri dengan suaminya, dan jangan berdiri setara dengan suaminya. Di sebelah kiri suami. Kalau ada 2 anak perempuannya, misalnya dia dengan anak perempuannya, maka berdiri di sebelah kiri lagi. Oh, rumah saya sempit, tunggu. Kalau sempit itu lain pak. Nah, kalau seandainya ini sempit nggak lain pak. Ini yang kita bahas. Andai kata dia sholatnya pada tempat yang luas di rumahnya, maka berdirilah di sebelah kiri suaminya, tapi 3 langkah ke belakangnya. Kemudian bila anak perempuannya berdiri di sebelah kirinya lagi. Jangan berdiri setara dengan imam, dengan suaminya. Beda kalau dengan laki-laki. Kalau laki-laki, ini yang sering kita lihat. Kalau kita sholat berdua berjamaah laki-laki, ini yang kita bahas. Bukan berarti ini saya menggurui saudara-saudaraku, karena kami paham ini adalah guru semuanya. Ini aneh ini, saya jualan obat di depan toko-toko obat. Tapi insya Allah mudah-mudahan obat mungkin agak beda-beda obatnya. Jaraknya mungkin pada bukunya. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Kalau laki-laki dengan laki-laki 2 orang, rata-rata kita tengok berdirinya seperti ini. Ini laki-laki berdiri yang satu, datang yang lagi satunya berdiri setara sendiri. Padahal ini garisnya laki-laki yang menjadi imam, ini tumitnya.
Maka di saat laki-laki yang satu ikut berjamaah, jangan berdirinya seperti ini. Kalau berdiri seperti ini berarti tumit imam di sini, berarti dia ujungnya sudah lewat tumit imam. Itu hukumnya makruh. Makruh tidak dapat pahala berjamaah. Tapi bagaimana caranya supaya mendapatkan pahala berjamaahnya? Ujung daripada kaki si makmumnya setara dengan tumit imamnya. Ini tumit imam, maka makmumnya ini ujung kakinya dengan tumit imam setara. Ini kalau dia sendiri. Kalau dia berdua, maka dia mundur. Mundur, yang satunya setara dengan imam, yang satunya di sebelah kanan imam, setara dengan imam yang satu, bukan langsung ke kanan semua, bukan. Setara dulu dengan imam, kemudian baru ke kanannya imam. Kalau yang laki-laki, tapi kalau perempuan tidak boleh setara dengan imam, tetap di sebelah kiri, kemudian ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nah, ini yang diaturkan berjamaah. Kalau seandainya berjamaahnya kita Keluarga. yang sagir, yang sedikit. Kalau berjamaah yang kabir, yang banyak, itu lain bab. Imamnya jangan terlalu jauh dengan makmum. Jangan nanti imamnya di sana, makmumnya di sini semua, jangan. Imam dengan makmum jangan lebih daripada 3 langkah. 1, 2, 3. 3 langkah dengan imam. Imam dengan makmum jangan lebih daripada 3 langkah. Ini yang kita bahas kamaliyah. Kamaliyah, mana kamaliyah sempurna. Nah, jangan sia-sia kita berjamaah tetapi tidak dapat pahala di akhirat. Nah, nanti kita minta, ya Allah, mana pahala salat jamaah saya? Kata malaikat, kapan kamu salat berjamaah? Seperti ini. Ini yang jadi masalahnya. Ini penting menyangkut dengan masalah. Kira-kira jelas ya Bunda ya? Insya Allah. Kalau imam, keluarga imam ada laki-laki satu, ada anak perempuan sama istri belakang, ini yang Ya, kalau seandainya tempatnya pas, tempatnya luas, ini misalnya ada anak laki-lakinya 2, imam berarti tetap di depan. Kemudian ada anak laki-lakinya 2, yang satu setara dengan ayahnya, yang satu di sebelah kanannya. Nah, kalau satu saja, habis itu ada istri sama anak perempuan. ya anak laki-lakinya satu saja. Nah, kalau anak laki-lakinya satu, maka imam seperti ini. Anak laki-laki yang satunya di sebelah kanannya ayahnya, ini ujung kakinya dengan tumit ayahnya setara. Sementara yang perempuan ini hitungan bukan lagi setara dengan imam, tapi hitungan setara dengan makmum. Nah, dari makmum yang hitungnya bukan lagi dari imam, hitung dari makmum 3 langkah ke belakang. Nah, ini yang diaturkan di dalam kitab I'anatul Thalibin tentang tata caranya berjamaah yang kamaliyah. Ya, kira-kira jelas? Jelas Bunda ya? Jelas. Ya. Kalau anak laki-lakinya 2, kalau anak laki-lakinya 2, imam 1. Ini imam tetap 1 ya. Ya. Jangan ada imam 2 nanti ya. Nah, imam badal namanya imam. Nah, jadi di saat imam berdiri ada 2 anak laki-laki, maka yang satu setara dengan ayahnya, yang satunya di sebelah kanan. Nah, yang mana? Kalau ada istri, nah ada lagi istri dan anak perempuannya. Maka istri dan anak perempuan kalau cukup tempatnya, nah ini kita bahas cukup tempat ya. Kalau cukup tempatnya, maka dia akan mundur daripada anak laki-lakinya. Dia akan mundur 3 langkah ke belakang lagi. Nah, tetap di sebelah kirinya. Kalau tidak ruangan memadai, Ya, kalau ruangannya tidak memadai, itu boleh lagi kaifa amkana. Mana kaifa amkana? Bagaimana mungkin? Iya. Nah, sementara ruangannya saja sempit kan? Iya. Nah, ini rumah di Batam, Pak, 6 tipe 6. Seperti itu kan? Ya, kira-kira jelas ya? Jelas Bunda ya? Jelas, insya Allah.